Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sofia Alika Selviana dari kelas 12 IPS 4. Saya akan mempresentasikan materi tentang beriman kepada hari akhir. Hari akhir atau biasa juga disebut dengan hari kiamat merupakan hari di mana hancurnya seluruh alam semesta ini beserta kehidupan yang ada di dalamnya. Hari akhir juga bisa dipahami sebagai hari berakhirnya kehidupan di dunia yang fana ini memasuki kehidupan yang abadi di akhirat. Apa sih arti iman kepada hari akhir? Secara umum, iman kepada hari akhir adalah percaya dengan penuh keyakinan adanya kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Menurut Al-Quran dan Hadis. Quran Surah Al-Hajj ayat 7. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fih. Wa annallaha yab'asu man fil qubur. Shadaqallahul azim. Quran Surah Al-Qari'ah ayat 1-5. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Shadaqallahul azim. Quran Surah An-Naml ayat 87. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yunfakhu fis-suri fafazzi'a man fis samawati wa ma fil ardi illa man sya'allah. Wa kullun atauhu dakhirin. Shadaqallahul azim. Menurut Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Quran Surah Al-Hajj ayat 7. Dan tertera juga dalam Quran Surah Al-Qari'ah ayat 1-5 yang artinya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron-laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran Surah Al-Qari'ah ayat 1-5. Serta disebutkan dalam ayat berikut, yang artinya, dan ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Quran Surah An-Naml ayat 87. Adapun menurut hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis yang kedua dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengenai iman kepada hari akhir berbunyi seperti berikut. Bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum sungai Efrat menyingkap gunung emas, sehingga manusia saling membunuh berperang untuk mendapatkannya.
Lalu terbunuhlah dari setiap 100 orang sebanyak 99, dan setiap orang dari mereka berkata, "Semoga akulah orang yang selamat." Kedua hadis tersebut menjadi bukti bahwa hari akhir akan terjadi di muka bumi ini. Maka dari itu, perbanyaklah amalan soleh agar kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Hakikat beriman kepada hari akhir adalah menjadi landasan kesadaran bagi diri agar senantiasa mengingat bahwa dunia bersifat fana atau sementara. Sementara kehidupan yang kekal dan abadi adalah di akhirat. Manusia hidup di dunia hanya untuk mencari bekal bagi kehidupan di akhirat. Hikmah yang dapat kita ambil beriman kepada hari akhir. Yang pertama, menyadari semua makhluk akan rusak dan akan ada kehidupan yang abadi di akhirat. Yang kedua, menyadari bahwa seluruh kehidupan manusia, baik atau buruk, akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meningkatkan sikap disiplin dalam beribadah dan menjauhi semua larangannya. Yang keempat, memberikan ketenangan dan ketentraman dengan kepasrahan dan kesabaran, serta keyakinan bahwa kebaikan dibalas dengan kenikmatan dan kejahatan akan dibalas dengan azab. Yang kelima, mengendalikan diri agar kita tidak mudah terpengaruh dengan keindahan dunia dan lebih mengutamakan kepentingan akhirat. Selain itu, banyak lagi hal yang dapat kita ambil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.